Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Salah satu waktu istimewa untuk berdoa, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, maupun untuk mendoakan anak-anak kita, adalah saat kita sedang bersujud di waktu sholat. Sebab momentum terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud di dalam sholat. Berdoa ketika sujud bukan pada waktu sujud terakhir saja, namun boleh juga pada sujud pertama, sujud kedua, ataupun sujud ketiga, serta sujud terakhir di setiap sholat. Oleh karenanya, pergunakanlah sebaik mungkin momen ini dengan memperbanyak doa. Sebab Rasulullah menganjurkan ketika kita sujud supaya memperbanyak doa. Sebagian ulama tidak membenarkan jika berdoa dikhususkan hanya ketika sujud terakhir saja, sehingga sujudnya lebih lama jika dibandingkan dengan sujud lainnya. Syekh Al-Utsaimin mengatakan memperpanjang sujud ketika sujud terakhir bukanlah termasuk sunnah. Yang sesuai dengan sunnah Nabi adalah seseorang melakukan sholat antara ruku, i'tidal, sujud, dan duduk di antara sujud itu hampir sama lamanya. Makanya ketika mau memperbanyak doa ketika sujud, tidak perlu menghususkannya saja pada sujud terakhir saja. Akan tetapi dapat dilakukan ketika sujud lainnya. Ada 3 kata yang boleh diucapkan saat kita bersujud dalam sholat sebagai doa untuk diri kita, keluarga kita, dan anak-anak kita. Pertama adalah Ya Hayyu, yang artinya wahai Zat yang maha hidup. Kemudian yang kedua Ya Qayyum, yang artinya wahai Zat yang maha berdiri sendiri. Dan yang ketiga Birahmatika astaghits, yang artinya dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. 3 kata ini selalu dibaca oleh Rasulullah saat sujud di dalam sholat. Beliau membacanya ketika menghadapi masalah yang besar dan yang sulit untuk ditemukan solusinya. Rasulullah terus-menerus mengulangi doa ini dengan 3 kalimat tersebut. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam salah satu hadisnya, bahwa baginda Nabi ketika menghadapi masalah yang penting dan belum ditemukan solusinya, beliau berdoa, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Nah, ketika kita ingin mendoakan anak-anak kita, bisa mengamalkan 3 kata ini di dalam doa kita, lalu menambahkan doa apa yang diinginkan untuk anak kita. Doanya boleh dalam bahasa apa saja. Jika dalam bahasa Arab, maka boleh dilafalkan sesudah doa tadi. Akan tetapi, jika doanya dalam bahasa kita ataupun bahasa Indonesia, cukup diucapkan dalam hati saja supaya tidak membatalkan sholat. Contohnya, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits. Lalu kita memohon di dalam hati untuk anak kita. Misalnya, Ya Allah, aku memohon kepadamu, jadikanlah anak-anakku jadi anak yang soleh dan soleha. Ataupun doa yang lain, Ya Allah, aku memohon kepadamu, berilah pekerjaan yang baik untuk anak-anakku. Dalam kitab Majmu' al-Fatawa disebutkan, asalnya doa itu muncul dari hati. Adapun ucapan lisan adalah sebagai pengikut hati. Siapa yang menjadikan konsentrasinya saat berdoa pada pembenahan lisan saja, maka akan melemah munajat hatinya. Juga di dalam salah satu riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan Allah berfirman, Aku adalah sebagaimana praduga ataupun prasangka hambaku kepadaku. Aku senantiasa menyertainya selama dia mengingatku. Maka apabila dia mengingat aku dalam hatinya, aku pun mengingatnya dalam hati. Dan bila dia mengingatku dalam keadaan ramai, aku pun mengingatnya dalam keadaan ramai. Bahkan lebih baik daripada pengingatannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, sahabat channel berbagi ilmu yang dirahmati Allah. Demikianlah cara mendoakan anak saat sujud dalam sholat. Yaitu dengan membaca 3 kata tersebut supaya mudah dikabulkan. Amalkanlah secara terus-menerus sampai doa terkabulkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.